Terus piye carane saya lekas nang ketemu Allah? Lah ngoten nggih. Pun iki saya khusus ngomong bagi yang belum. Yang sudah, ya sudah, tinggal melancarkan aja, mengistiqomahkan aja. Gini. Tahiyat penghormatan ini adalah tali khusus. Mana tali yang dimaksud khusus? Hubungan sampai langsung datang Allah. Ketika sholat, ketika zakat, puasa, ibadah murni atau tidak murni? Mana yang disebut tali langsung pada Allah? Dibuka di dalam surat Al-Anbiya 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ing ngersot dalam Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan anugerah terhadap kita, yaitu terselenggaranya acara pengaosan taklim muta'alim di wilayah Brebes dalam rangka Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatuhu wassalamuhu selalu kunjuk datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah jadikan Allah sebagai suri tauladan terhadap kita sebagai umatnya, supaya estu yang Islam munggah ke imannya, yang iman naik ke ihsannya. Oleh sebab itu, untuk pembahasan kita pada malam hari ini khusus masalah jalur tasawuf, khusus masalah jalur tauhid, yang kami ambil dari surat Al-Isra ayat 1. Di situ menerangkan proses perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah cara bagi kita sebagai umat untuk mengihsankan iman. Sebetulnya ada di situ. Apa pengertian daripada Isra? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah bentuk proses perjalanan kita sebagai umat baginda Rasul di tengah-tengah menjalankan hukum syari. Niki Isra dari sisi tasawuf. Berarti kita semuanya pada dasarnya ketika menjalankan hukum syariah, kalau boleh saya katakan, jenengan ini sak temene telah menjalankan Isra. Bukan kacamata syariah. Kalau kacamata syariah, hanya beliaulah yang diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid dunia ini. Masjidil Haram, masjid dunia. Masjidil Aqsa di Palestina juga masjid dunia. Ini perjalanan Rasulullah secara jasmani. Inilah perjalanan jenengan hakikate menjalankan hukum syar'i dari Islam ke iman ini. Tapi tidak putus di situ. Ada Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini harus meninggalkan dunia, Pak. Jenengan harus numpak pesawat, tinggalkan dunia. Siapapun Anda tatkala tinggalkan dunia dengan menaiki pesawat, semakin tinggi dunia akan terasa tidak ada. Asalnya besar, naik kecil, bahkan pada satu titik di mana wujud dunia itu tidak tampak. Kalau nggak percaya sampai numpak pesawat. Tapi pesawat ini tingginya itu terbatas. Adakah pesawat yang
tingginya tak terbatas sampai ke bulan, sampai di mana kita tidak menemukan yang namanya oksigen. Lah disitulah dunia akan hilang. Apa maksudnya ini? Apa? Ini penuh maksud, makna secara tasawufnya. Yang ini sering dan ini tidak jarang dibahas tentang mi'raj dari sisi tasawuf, tapi kebanyakan dari sisi syariah. Dari sisi syariah, beliau menaiki namanya buraq. Yang buraq itu dipegang oleh malaikat muqarrabin sampai pada batas tempat di mana Allah katakan sebagai sab langit 7. Kalau sudah sampai pada sab langit 7, semuanya parkir. Malaikat parkir, buraqnya ya parkir. Tinggal Muhammad sendiri menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha Mustawa. Ini maksudnya apa? Untuk mencapai keiksanan wajib jenengan iki mi'raj. Bahasa mi'raj kalau boleh saya katakan, di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa di antara anda semuanya ingin bertemu Tuhannya, maka dia harus melakukan dua hal. Pertama adalah falyamal amalan sholihan. Ini dari kalimah amalan sholihan, di dalam tafsir muhakamah mengatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasmani, berarti kembali lagi terhadap hukum syariat. Balik maneh, nggak bisa sampai akan bisa paham. Gini Pak Bu, iblis itu yo nggak takut dengan ahli ibadah. Orang ahli ibadah, al-ubad, nggak takut sama sekali. Iblis itu juga nggak takut terhadap orang yang ahli ilmu, belas gak takut. Karena apa? Ajazil sebagai penasehat malaikat yang nantinya akan disebut oleh Allah sebagai iblis, awalnya itu hamba yang paling alim daripada malaikat seluruhnya, karena beliau sebagai penasehat ahli ibadah. Lebih baik ibadahnya lebih tekun, lebih lama daripada malaikat-malaikat lain. Tapi oleh sebab iblis itu menentang, tidak mau melakukan perintah Allah yang berupa sujud hormat terhadap karya Allah dengan bentuk menciptakan Adam, bukan sujud kepada Adam, tapi diwajibkan untuk menghormat atas karya Allah dengan bentuk menciptakan Adam. Seluruh malaikat bersujud kecuali Ajazil yang disebut wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa sebab iblis kok nggak mau? Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, apa yang menjadikan dirimu terhalang, tidak mau menjalankan perintahku ini, tidak sama dengan malaikat-malaikat yang lain? Iblis itu jawabannya enteng Pak. Gusti, luweh apik mana saya dengan Adam? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau jadikan dari api, sementara Adam dari tanah liat. Logika nggih? Logika. Iblis oleh gak mau sujud pada Adam dikarenakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam diri iblis itu tersirat namanya sifat luwih apik katimbang Adam. Itulah takabur, sombong. Estu
Lah iblis mengapa tidak takut terhadap ahli ibadah? Mengapa tidak takut terhadap orang ahli ilmu? Jikalau ahli ibadah al-ubad, jikalau ahli ilmu di dalam dirinya ada sifat takabur. Contoh kula. Contoh. Iman saya belum ihsan. Mesti saya beriman apa yang muncul dan timbul tausiah ini, hatiku berkata dari saya makhluk. Paham gih? Kalau dalam hatiku muncul pangroso, iman, pangiman, munculnya tausiah ini dari diri hati saya mukhlason, maka opo bedane klason dengan al-iblisu? Nggak ada bedanya. Mesti kula nanti dalam hati akan merasa lebih baik daripada panjenengan. Iku wis mesti. Sifat angkuh dalam hatiku mesti muncul. Jikalau dikoreksi orang tak terima, karena saya merasa lebih baik. Makanya Pak, dalam pelafatan Al-Quranul Karim, alhamdulillah ada hafidoh, ada hafid yang saya suruh untuk selalu mengkoreksi dari segi lafadznya. Ada yang keliru, iya. Padahal dalam pembacaan per lafaz itu tergantung kita memakai faedah mana, tapi tetap harus kami jaga dari sisi, mohon maaf, dari sisi lafaz pembacaannya, biar secara umum mungguh orang umum ikut tidak bingung. Nanti kalau sudah mengerti tentang nahwu sorofnya, faedah apa yang dipakai, oh maklumi. Nanti di situ nanti. Makanya anak-anak sampean yang masih berumur ibtidak, sanawi, aliyah, tolong sekali lagi masukkan yayasan pondok pesantren supaya beliau-beliau ini paham betul tentang ilmu alat, karena ini akan mendukung tentang pengajaran ilmu tasawufnya, nanti akan mendukung. Tapi jangan berhenti, ilmu alatnya sudah, ilmu fikihnya sudah, ilmu Quran tajwidnya sudah, ilmu hadisnya, sanadnya sudah, tapi berhenti, jangan. Mengapa saya katakan jangan? Iman sampean kali kulo, terus si Pak Iqmal tadi ya, betul Pak Iqmal, di dalam Al-Quran juga dikatakan tidak akan pernah ihsan iman sampean. Kalau iman kita belum ihsan itu benar bagus. Apa sih ihsan itu? Iman sampean kali kula niki dateng Allah murni, la syarikalah, tidak akan beriman atau tidak akan menyerupakan sesuatu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya tadi kok merasa dalam hatiku itu munculnya tausiah itu dari diri saya makhluk mukhlason, berarti saya sama dengan menyamakan saya dengan Allah. Padahal sumber semua apa yang muncul di dalam diri semua makhluk itu datangnya dari Allah yang ahad, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk kita semuanya tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun, untuk melihat, mendengar, berucap, bergerak, nggak bisa. Semuanya datang semata-mata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk iku ciptaane Allah, wa ma ta'malun, lan apa wae segala apapun yang timbul dan muncul pada diri makhluk iku bersumber sangka Gusti. Loh, kok dalam hatiku iku beriman dari saya? Berarti saya ini telah menyerupakan diri saya sama dengan Allah Subhanahu.
berarti saya bisa dikatakan orang yang telah menyekutukan Allah miturut kacamata ilmu tasawuf. Wes niku nanti disebut di dalam kitab Darun Nafis syirik khafi. Saya telah hatiku teringgapi syirik khafi, syirik sing halus niku lho Pak. Siapapun kita jikalau hati masih terikat oleh syirik khafi, mohon maaf, jangan harap iman kita bisa ihsan. Jangan harap kita ketika sholat bisa bertemu Allah, ketika kita ibadah apapun bisa bertemu Allah. Jangan harap, karena secara logis mengatakan apabila tadi itu tubuh saya dicancang oleh Pak Polisi di Mojokerto, dicagak, apa mungkin saya bisa hadir di Brebes? Nggak mungkin. Seperti itu ruhaniyah sampean kali kula, kalau terikat oleh nafsu di dalam diri kita, bentuknya apa? Kalau kita terikat, munculnya keakuan rasa iman makhluk ini yang melakukan itu, sama halnya kita telah terbelenggu oleh nafsu kita masing-masing. Nggak bisa. Yang jelas akan muncul takabur, riya, hasud, iktimat dan lain sebagainya. Dan inilah buah yang ditimbulkan oleh nafsu di dalam diri kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jikalau ini kau biarkan, jikalau ini terus menghantui dalam hati panjenengan bermegah-megahan, inilah yang menjadikan hati panjenengan kalih kula setiap saat dan waktu, tidak hanya waktu kerja, waktu sholat pun hati ini lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi Pak. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai matilah kita, sampai mati nafsu iku tetep jenengan kali kula ikat. Berarti jenengan saderenge mati harus terlepas dari ikatannya hawa nafsu. Terus apa yang harus kita lakukan? Mi'raj, solo, khalwat, uzlah, zuhud. Inilah kita bahasanya, jangan memakai bahasa mi'raj ya, Isra Mi'raj jangan, nanti nggak penak dengan orang-orang am. Bahasa kita adalah uzlah. Walaupun bahasa uzlah itu pernah dipakai oleh baginda Rasul Muhammad, pernah dipakai oleh Nabi Musa dalam rangka untuk menerima wahyu. Apa sih uzlah itu? Apa sih khalwat itu? Yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Tinggalkan iman-iman selain daripada Allah al-haq. Sinten Allah al-haq? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Manakah Tuhan yang Maha Esa? Itu tidak jauh dari jenengan Bapak Ibu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad katakan terhadap hambaku, jikalau bertanya aku di mana, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Dengan aku inilah akhirnya si A si B bisa berkumpul di sini. Dengan akulah, kata Allah, nafas itu bisa keluar dan masuk. Dengan akulah Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, jantung bisa berdenyut, darah bisa berputar, ginjal bisa menyaring toksin-toksin atau racun-racun sehingga tidak meracuni peredaran darah. Itu sebab semua karena wujude Gusti Allah. Nyun sewu. Mana yang dikatakan mi'raj Rasulullah ini? Ayatnya harus diteruskan. Dialah Allah dat yang maha suci. Subhana, maha suci sopo Allah. Allah yang dimaksud adalah ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha suci. Iku alladzi sifate kang arsala kang apa asro kang ngelakokake sapa alladzi ngelakokake bi abdihi kelawan kawulaning Allah, yaitu maksudnya Muhammad.
jenengan iki ya kuwi sejatine urip sing nglakokne jenengan kali kula di tengah malam ini dari rumah masing-masing ke Brebes, tepatnya di Gor Dowir, di Gor Dowir Yawir nggih. Urip iku dulur sing wonten diri jenengan sing nglakokno jenengan sampai dumugi gor ini. Orang kalau hatinya ihsan mesti sebelum berangkat hatinya sudah koneksi terhadap Allah. Tadi Allah tadi katakan aku iku ide, aku iku caket, aku iku dekat. Ya itu tadi. Yun sewu, Muhammad yang dimaksud adalah hamba. Jenengan tidak laki, tidak perempuan, makhluk semuanya. Bi'abdihi, hambanya yang dikehendaki oleh Allah jenengan. Lailan ing dalam waktu malam, di dalam waktu malam ini mohon maaf, estu mohon maaf kalau jenengan wau ketika saat di rumah hati sudah yakin olehnya jenengan bisa sampai ke sini, hati jenengan iku yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali akunya Allah, berarti jenengan tadi mi'raj iku lho hakikate. Mi'raj berarti jenengan solo, berarti jenengan telah melakukan uzlah. Uzlah iku ya Pak ya Bu, bukan harus mlebu kamar ninggalno anak istri, tidak hanya itu aja terus berzikir pada Allah, bukan itu aja. Jenengan walau berangkat umpama ati sampean iku sudah berkembang, imannya menjadi ihsan, ihsannya sudah istiqomah, mesti ning ati jenengan itu merasakan kehadiran Allah yang memperjalankan jenengan. Akhirnya sepeda sudah tidak ada, mobil sudah tidak ada, berarti olehnya kami bisa hadir di sini semata-mata karena Allah. Pengakuan untuk bisa hadir nggak ada dalam hati jenengan. Kalau jenengan yang mengaku-ngaku bisa hadir nggak ada. Justru pengakuan yang ada di dalam hati jenengan adalah akunya Allah. Semuanya begitu. Berarti jenengan niki telah tinggalkan dunia. Ibarat orang numpak pesawat, pesawatnya sudah land apa? Munggah nih take apa? Apa namanya? Take off. Wis pokoknya mabur, mulai. Berarti pesawatnya sudah mabur. Cara Kanjeng Nabi sudah tinggalkan Masjidil Aqsa, numpang buruk naik ke sat langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Sat langit 7-nya itu Pak, laksanan jenengan itu ketika kholwat Allah membuka alam mukasyafah, bertemulah para malaikat, bertemulah bangsa jin, bertemulah iblis, bertemulah neraka, bertemulah surga. Itu semuanya ke buku makhluk. Disebut sebagai alam mukasyafah adalah alam penghuni bangsa makhluk yang gaib. Pertanyaannya, apakah orang kholwat uzlah itu wajib mengalami ini? Tidak. Iku suka-suka Allah. Dibuka pintu mukasyafah monggo, tidak dibuka Allah ya monggo. Ketika saat Rasulullah sudah melewati sab langit 7 alam mukasyafah, di situ akan tampak babul musyahadah. Cara jenengan pintu musyahadah, pintu kebukae alam gaibnya Gusti Allah. Kapan itu? Muhammad, kata malaikat, aku nggak bisa menghantar kau ke Sidratul Muntaha menghadap Allah, nggak kuat aku, buruk juga nggak kuat. Kamu sendiri yang bisa hadir menghadap bermuajah pada Allah. Tapi satu Muhammad, saya pesan, bacalah tahiyat ini. Sebab di situ nanti banyak cahaya-cahaya, ribuan cahaya yang akan menghancurkan Anda dan Anda tidak bisa sampai Sidratul Muntaha. Ini yang mengandung
isyarah Pak, apa maksudnya cahaya itu, apa maksudnya tahiyat itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pun saya tak buka tahiyat dulu, itu penghormatan. Apa penghormatan sampean kali kula datang Allah, sehingga salah satu menjadi golongan orang-orang hamba yang Allah kehendaki untuk bisa bertemu Allah. Apa tahiyat kita? Buka di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Itu ada yang mengartikan tahiyat adalah wasilah khusus. Wasilah ada yang mengartikan sebagai tali langsung hubungan hati sampai datang Allah, bukan pada makhluk loh ya, bukan pada mursyid makhluk A, mursyid B, mursyid C, mursyid D dan sampai Z kanjeng. Nah, bukan itu yang kumaksud. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah. Artinya takwa di sini harus ihsan sampean, harus ihsan. Tapi wabtaghu, kamu harus memperoleh, raihlah ilaihi untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Apa yang kita raih? Al-wasilata ing penghormatan, al-wasilata ing tali, al-wasilata ing jalan. Yang jalan itu khusus langsung pada Allah, tidak selain Allah. Wajahidu fi sabilihi, lalu berjalanlah kau menuju dan bertemu Allah. Berarti tahiyat penghormatan ini adalah tali khusus. Mana tali yang dimaksud khusus? Hubungan sampai langsung datang Allah. Ketika sholat, ketika zakat, puasa, ibadah murni atau tidak murni? Mana yang disebut tali langsung pada Allah? Dibuka di dalam surat Al-Anbiya 87. Tauhidnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam ayat ini ada dua pengertian. Pengertian pertama, Allah itu sudah terasa dekat dalam hati jenengan. Kedua, jenengan merasa dolim selama ini selalu melalaikan Allah. Jenengan sudah sadar kalau selama ini kita telah imannya blontang. Sallu ala Nabi Muhammad. Blontang. Satu, percaya yang menciptakan dunia seisinya, langit itu adalah Allah. Lalu iman lagi malam hari ini, sapa sing ngaji yu? Ikhlason. Ati sampean ono iman bahwasanya munculnya tausiah ini dari kelason makhluk, berarti iman sampean ikut double. Satu, iman nang Allah sing belum jelas, artinya belum jelas, belum keakad. Dua, imannya kepada makhluk kelason. Nanti pulang misalnya sepedai mogok gara-gara bensinnya entek, tak kena apa mogok sebabnya bensinnya habis. Jenengan imani nang apa? Bensin. Nggih mboten? Jenengan gak sadar kalau di dalam diri mukhlason, di dalam diri bensin, di dalam diri seluruh makhluk, innallaha bikulli syai'in muhit, telah Allah limputi. Oleh karena Allah melimputi inilah, seakan-akan seolah-olah makhluk itu bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, seolah-olah. Sampai gak sadar kali kula. Bahkan iman kalau itu dari makhluk, lah inilah Pak, mohon maaf saya katakan iman kita itu menduakan Allah. Kita nggak sadar kalau kita telah menyekutukan Allah. Lah inilah kalau jenengan sudah mendapatkan wasilah atau tali khusus yang disebut sebagai tauhid la ilaha illa anta, munculnya dzikir sirul asrar, maka disitulah jenengan iki akan mendapatkan Allah kasih wasilah khusus, tali roh sampai langsung dateng Gusti. Fungsinya sirul asrar wis sering kubahas setiap konten, ya itulah
intinya meniadakan makhluk yang berperan, lalu menetapkan hanya Allah yang berperan. Inilah Pak yang kumaksud wasilah. Inilah penghormatan. Bahasa syariat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bahasa syariatnya. Bahasa tasawufnya adalah tali langsung hati jenengan datang Allah. Makanya mohon maaf bagi saudaraku yang ada di thariqah, tolong sekali lagi tolong tanya wasilah langsung pada mursyid jenengan pada Allah. Tanya langsung, wasilah saya pada Allah mana? Tanya. Beda loh Pak kalau kita bicara wasilah secara syariah, beda. Lewat mursyid kita, dukuri mursyid kita, dukuri surga sampak Kanjeng Nabi. Itu secara syar'i. Dan ini tidak bisa menyelesaikan jenengan ketika berobito, ketika bertawajuh jenengan solo untuk bisa wusul datang Allah, nggak bisa. Sampean rasakno piyambak berapa puluh tahun kita khususiyah, berapa puluh tahun ketika kholwat nggak wusul-wusul pada Allah, berapa puluh tahun kita yang ada di syariat ataupun di thariqah nggak bisa. Karena persoalannya jenengan kali kula belum mendapatkan wasilah. Kalau Kanjeng Nabi belum membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan atau belum berhormat pada Allah, hancur pun dimakan nafsu sampean. Sehingga apa ibadah sampean kali kula murni dan tidak murni, mesti tendensinya terhadap makhluk, kalau tidak pahala ya surga. Nggih napa mboten? Jangan seperti itu terus Pak Bu. Umur kita tinggal berapa? Masa terus seperti itu? Janganlah. Tingkatkan iman sampean menuju ke ihsan. Bapak Ibu hadirin, ketika sampean iku estu sudah melaksanakan wasilah tersebut ketika uzlah atau suluk, ketika Rasulullah sudah membaca tahiyat kepada Allah, maka disitulah yang disebut Muhammad sudah berada di Sidratul Muntaha. Coron jenengan sudah di makom musyahadah. Tandanya bagaimana? Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jenengan iki melakukan apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, dan atau melihat makhluk lain melakukan ibadah murni atau tidak murni, hati jenengan kalih kula niki tidak melihat makhluknya yang melakukan. Hati sampean yang tertancap adalah keimanan hanya Allah lah yang bisa melakukan. Tapi cukup di dalam hati aja, jangan diucap di syariat, di dohir. Apalagi sampai mengucap itu di depan mereka yang masih tarafnya makom am, mesti tukaran, mesti sampai iki dilokno aliran sesat. Umpama sapa mancing iku? Gusti Allah. Lah bahaya toh, bahaya. Mengapa mereka mengatakan si A yang mancing? Karena dia itu melihat makhluknya. Ini orang am. Bah, orang al-khos, orang khusus, hatinya ahli syuhud, tidak memandang bahwasanya yang berbuat sumbernya perilaku pekerjaan itu dari orang, tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kudu sering sampai lakukan Pak Bu, luweh-luweh di bulan Rajab. Karena di bulan Rajab mengkisahkan, menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Bila perlu sampai kuat di riyadhah poso, puasa di dalam Rajab ini, gak kuat sampai maghrib tutup beduk. Misalnya beduk kruyuk-kruyuk, boleh Gus mangan, boleh. Penak toh? Penak. Wis jangankan sampai beduk, jam 9 sudah gak kuat melilit-melilit, bolehkah saya makan? Boleh, karena puasa sunnah, nggak apa-apa. Sing penting jenengan sudah niat untuk riyadhah.
puasa. Tapi wal azkar yang terpenting adalah dikire ati sampean dengan memegang wasilah tadi untuk sampai pada Allah. Mboten butuh waktu lama Pak Bu. Urusan jenengan iki ketemu Allah iku sak detik dalam aktivitas, 2 detik, 3 detik, 1 menit, 1 jam. Ini urusan Gusti. Jenengan jangan ikuti urusan Allah. Cukup bagi jenengan Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam, Al-Hikam, la tatruk, ojo ninggalno sira adzikra ing dzikir iki, wasilah iki, walaupun dzikir sampean li adami hudurika ma Allahi bihi, walaupun dzikirmu tidak menjadikan hatimu ketemu Allah atau hudur datang Allah, tetap dikira. Terus hadis wau yang dibacakan oleh Bapak Iqmal, kuwi nek ora ngerti, nek ora isok melihat wujude Allah, hatimu harus merasa selalu dilihat oleh Allah, karena Allah sudah terasa dekat. Ya wujudnya ya urip ning awak sampeyan iki lho Pak, beriku lah nafsu menggoreng sampean kali kula supaya ngaku-ngaku urip sampean. Kalau kita sudah terjebak di dalam apa pasangan nafsu ini, mesti jenengan akan ngaku-ngaku iki gerakku, akhirnya merantak terhadap seluruh dunia ini dimiliki semuanya. Padahal mohon maaf, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Kita makhluk enggak punya hak untuk apa-apa Pak. Hakikatnya loh ya, tasawuf itu meriku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama dikatakan jenengan ini dikatakan bertemu pada Allah, jenengan ini sudah tidak ada iman yang melakukan itu makhluk, sebab mungguh iman sampean selain Allah iku nggak punya sifat wujud, nggak punya. Kewujudan makhluk itu sudah tidak ada. Ini tak totokno tenan lho ya. Iling-iling 2025 kami sudah tidak melayani untuk pengajian yang menginden 2025. Tapi yang menginden 2025 pada saat 2024 sudah kadung kami tulis, tak layani. Seperti Brebes ini. Coba kok Brebes indene itu di tahun 2025. Nggak tak layani. Karena saya ada tugas yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Pak, Ibu, mohon maaf. Kalau wujudnya selain Allah itu sudah tidak tampak dan nyata dalam hati jenengan. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala, yang nyata, yang tanpa, yang melakukan adalah wujudnya Allah, yaitu urip. Inilah salah satu di antara tanda orang ini disebut makrifat atau bertemu Allah. Tadi saya katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, syarat untuk bisa bertemu Allah Anda harus falyamal amalan solihan. Artinya perilaku ruhaniyah sampai itu harus bagus terus di mata Allah, dengan bentuk selalu kholwat, dengan bentuk selalu dzikir. Itulah yang kumaksud ayat itu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali dalam hati jenengan menyekutukan Allah ketika saat jenengan kali kula beribadah apapun. Jangan menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu. Artinya jenengan ketika melakukan apapun ojo ngaku. Wes titik. Justru isbatkan, tetapkan keakuannya Allah, wujudnya urip di dalam diri jenenganlah yang melakukan. Inilah dua di antara tanda-tanda jenengan iki disebut sebagai orang yang makrifat atau ketemu Allah. Urusan berapa detik durasinya, berapa menit, berapa jam, ini urusan Allah. Bon. Nomor 3, salah satu di antara tanda-tanda kalau jenengan estu bertemu Allah dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mana
orang-orang yang sudah tidak mudah takut dengan apa takdir yang akan Allah jadikan. Alaihim walahum yahzanun, tidak merasa khawatir dengan apa yang sudah dan sebelum Allah datangkan. Enggak ada, karena di dalam diri Anda sudah tiada. Sebab apa Anda sudah tiada? Sebab Anda sudah kembali ke asal Anda. Asal kita itu tidak wujud. Sekali lagi, asal kita makhluk itu tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, sehingga dijadikan nafsu untuk memaksa Anda merasa ada. Siapapun kita kalau masih merasa ada, jangan harap Anda akan tahu siapa sesungguhnya yang ada. Jikalau kau ingin tahu siapa sebetulnya yang ada, yaitu Allah dalam konteks wujudnya aku, kembalilah ke asal. Kalau Anda sudah kembali ke asal, berarti Anda tidak ada, nyatalah yang ada. Berarti yang bisa melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Itulah yang disebut kul huwallahu ahad. Allah itu esa, ada di situ. Hati jenengan selalu beriman semua yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari makhluk. Kalau nggak percaya, mohon dibuka dalam ayat 188 surat Al-A'raf, kalau nggak salah 188. Ini langsung pernyataan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disuruh Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad, nopo Gusti yang ku katakan di dalam diri Muhammad niki beliau, aku ini tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat illa masya Allah, kecuali jikalau itu dikehendaki oleh Allah. Berarti jikalau Rasulullah Muhammad itu bisa mensyafaati terhadap umatnya, seakan-akan aslinya siapa? Allah sendiri. Sama dengan air ini loh Pak, sering saya katakan, air ini makhluk, seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus, tapi aslinya yang bisa menghilangkan rasa haus adalah wujudnya Allah yang menguasai di dalam air ini. Dikasih Allah syafaat, lalu kita minum. Kacamata syariat melihat makhluknya, akhirnya imannya air. Kacamata hakikat melihat Allahnya, akhirnya imannya ahad. Inilah iman yang benar Pak, yang disebut sebagai ihsan. Kalau jenengan sudah disebut Allah sebagai hamba yang dikehendaki untuk bertemu Allah, bukan berarti hamba itu masih berlaku, enggak. Hamba sudah tidak berlaku, yang berlaku cuman Allah Subhanahu. Akhirnya boleh jadi dikatakan wujudnya Allah batin nyata, wujudnya Allah dohir yo nyata. Mana wujud dohire Allah? Berhubung nama makhluk itu sudah tidak ada, yang tadinya disebut nurullah, maka wujud nyatane Allah dohir adalah dunia dan seisinya. Wis nek dereng tutup mriku empun dipeksa dhisik. Luweh-luweh yang belum ada tanda-tanda bertemu Allah. Nah terus piye carane saya lekas dan ketemu Allah? Nah ngoten nggih. Pun iki saya khusus ngomong bagi yang belum. Yang sudah, ya sudah, tinggal melancarkan aja, mengistiqomahkan aja. Gini. Wadhkur surat Al-Insan 2526 dan atau surat Al-Ahzab ayat 4142. Allah katakan, Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi, siang, sore hatimu selalu berzikir pada Allah. Harus. Sing dimaksud zikir niki Pak Bu, zikron kathiron, sejatine zikir tanpa ngucap tapi merasa sadar wujud sampean kali kula hakikate ora wujud. Nyuwun sewu, pergerakan apapun makhluk itu bukan pergerakannya makhluk.
semua itu bersumber dari Allah. Anda akan hilang, perbuatan makhluk ini hilang, dengan catatan kalau wujudnya makhluk itu sampai tiadakan. Caranya berzikirlah selalu, hatimu dzikir sirrul asror. Dengan begitu nanti akan sampai pada la ilaha illa ana, artinya fana'u dzikri, artinya sing muncul dalam hati sampean bukan agune makhluk, karena makhluk sudah tiada, akan muncul agunya Allah. Nggih, niki disebut mi'raj, pun sampai pada Allah. Setelah mi'raj Rasulullah bertemu Allah, apa oleh-oleh yang dibawa? Ternyata jawabannya di Quran, as-sholah. Lah ngono nggih, khafitu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Terkait masalah sholat niki yang dibawa oleh Rasulullah setelah beliau bertemu Allah sampai menjadi 5 waktu. Iki maksudnya ya napa? Sholat niku Pak identik dengan nyembah. Nyembah yang benar adalah ketika saat hati jenengan secara hakikat bertemu Allah. Itulah nyembah yang benar. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hati jenengan, wajah hati jenengan itu harus menghadap terhadap wajah Allah. Hidup itu bukan terhadap sifatnya. Apa sifatnya? Lillati fataras samawati wal, bukan terhadap sifatnya lewat kuasanya. Di situ lillati fataras samawati wal ardo, samawati wal ardo. Artine nek salat ning ati ojo eling urusan dunya. Ngoten lho karepe. Mboten saged Pak. Seeling ae nanggone ibuke. Eling Pak, apalagi habis punya anyar-anyaran kenalan. Padha senenge. Aduh. Salat iku ketok gambare ae. Ngene iki Kang Mas lagi apa ya? Apalagi sing anyar-anyaran punya mobil, Allahu Akbar, gak digawa maling akhirnya. Eling-eling. Kita tetap akan memandang, melihat, menghadap wajah ruh kita itu terhadap isinya samawati wal ard. Bagaimana kalau kita masih tetap di sini? Dalam ayat itu dikatakan wa ana minal musyrikin. Berarti kita termasuk menyekutukan Allah. Tapi jikalau betul-betul ini wajah tu panjenengan menghadap terhadap Allah, maka ada manafi di sini. Sebelum ana ada wama, ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah. Motivasi saya, janganlah kau mati dengan membawa persekutuan. Janganlah kau mati dalam hatimu masih ada syirik, sekalipun itu syirik khafi. Syirik ini yang jarang dibahas di tengah saudara kita di syariat atau di thariqah, jarang, bahkan tidak pernah. Akhirnya jenengan kali gulo waktu sholat sok-sokan sholat, sing penting gugur kuah. Ya Allah, kalah arek TK. Jenengan iki lho brengose wis putih-putih, rambutnya ya putih, makanya kula gondol. Tak gondol Pak, blek putih kabeh, cek muncul putih mesisan. Lah kula semir putih yo gak putih-putih, sampai bingung, kapsalone lho sampai bingung. Kula nyuwun Pak, sampean semir putih pun disemir, dikrawamasi nggih, ndasku dikengeten, dilebokno kaya plembungan apa ngene. Atik sing ramasi niku nggih
wong wedok. Tapi mohon maaf, wonten buntute berarti ben wonge wayu tiba ya Allah bencong. Sampai 3 kali tetep gak gelem putih. Wis nek ngono jalan siji tak gundul ae. Ngene iki. Tanggal 1 Rejab mulai tak gundul kala wingi. Sret. Oh enak isis lho. Ibu-ibu aja melok-melok gundul Bu. Aja nek Pak Ir apa-apa, monggo. Pun. Selama iman kita belum ihsan, selama kita belum ketemu Allah, nggak bisa Pak siapapun kita. Ketika sholat munajat bisa bertemu Allah, mboten saged, mboten saged. Wis jenengan kali kula nikilah yang sudah yastami'unal qaula, mendengarkan ajaran Allah di jalur dinu tauhid, sudah beriman, fayattabi'una ahsanahu, dan melaksanakan zikir. Ketika jenengan sudah dikasih Allah wasilah, tali khusus, jalankan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Terus Muhammad, setiap detik napasmu itu berzikirlah pada Allah. Nek wong thariqah iku dikire ning ati ngucap Allah 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 ning ati terus seiring berjalannya detaknya jantung atau lewat napas. Tapi mboten saged Pak jikalau tidak dibawakan wasilah khusus langsung nang Allah, yaitu dzikir sirul asrar. Maka ditolong jenengan yang berthariqah, lekaslah wabtaghu ilaihil wasilah, raihlah wasilah khusus ini, yaitu dzikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Niki dibahas di dalam hakikat. Artinya saudaraku, wahai mursyid di thariqah, ajarilah jamaah jenengan tentang taklim muta'alim, tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu hakikat. Bahkan di dalam kitab Darun Nafis Pak ya, itu dikatakan apa yang menjadikan penghalang si salik tidak usul-usul, apa yang menjadikan batalnya si salik ketika suluk tidak usul-usul? Karena satu, di dalam diri kita sebagai si salik itu merasa bisa melakukan kholwat, belum yang lain, makhluknya masih nempel, boten sakit Pak. Sampai gundul boten sakit, gundulnya boten dipotong loh, logrok dewe. Berarti sampai sepuh, sampai tua jenengan tidak bisa. Mohon maaf saudaraku yang ada di thariqah, kalau saya lihat umurnya itu di atas 40 Pak, di atas 40. Kasihan beliau, sibuk wiritan terus, khalwat terus, tapi mboten saged usul-usul. Kasihan, estu kasihan. Padahal yang namanya Isra Mi'raj contohnya Kanjeng Nabi itu hanya 1 malam, nggak ada hitungan jam. Kalau boleh saya katakan, ketika jenengan khalwat untuk sampai pada Allah, cepete niku sekedap netrok. Ini apabila jenengan langsung melepaskan keakuan diri dari segala apapun, barulah niku cepat sampai urusan lama, dan tidak, itu bukan urusan kita tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados jenengan sing belum carane, jenengan terus lakukanlah dzikir sirul asrar itu di setiap aktivitas panjenengan. Cukup hati jenengan aja. Tapi bagi jenengan yang sudah usul, apa yang harus jenengan katakan, yang harus jenengan lakukan? Dalam surat Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Masuknya di dalam ayat 42, fasabbihuhu bukratan wa asila. Bila mana sesuatu selain Allah masuk di dalam hatimu, lekaslah bersihkan lagi dengan cara nafi isbat, dengan cara jenengan iki menafikan makhluk dan mengitsbatkan Allahnya pun. Iku Anda lakukan terus menerus. Abot Pak, nggih memang awali abot, nanti soyo suwe lama kelamaan berat menjadi ringan. Bapak Ibu hadirin, itulah sekitar proses berjalan
perjalanan baginda Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Mi'raj adalah proses perjalanan ruhaniyah, tinggalkan selain Allah. Berarti kita meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21 sebagai teladan Kanjeng Nabi. Masuklah kau wahai hambaku atau umatku ke alam akhirat ini dengan cara liman kana yarjullaha, hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Otomatis wa dzakarallaha katsiran, urusan zikir terus menerus itu tidak boleh jenengan abaikan. Inilah teladannya Kanjeng Nabi. Apa yang jenengan lakukan untuk bertemu Allah lewat wasilah khusus itu, ini sudah diteladankan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah materi apa pada malam hari ini yang mengkisahkan syariat Mi'raj, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad, tapi hakikatnya adalah terjadi pada diri jenengan. Lakukanlah ini sebelum kematian jenengan datang, sebab jenengan besok akan dituntut secara syariah tentang amaliyah apapun, tergantung baik dan tidaknya nilai sholat Anda. Sholat Anda kalau bagus, maka lainnya ikut bagus. Jikalau sholatnya jelek, maka lainnya juga jelek. Udah, itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Pun matur suwun atas semua atensi dari Bapak Ibu yang sudah masuk pada malam hari ini, mulai awal sampai akhir. Semoga apa yang Allah berikan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli ta'atika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.